bentar. Ini gue rumah ada, malah gue mau beli rumah lagi. Rumah simpenan pun gue ada. Mobil mau dipakai gonta-ganti tiap hari ada. Motor mau dipakai gonta-ganti tiap hari ada. Duit di tabungan juga ada. Kenapa gue stresnya kayak begini ya? Jadi gue berpikir, wah gila nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Titik Balik. Bintang tamu kita kali ini multi talenta, komedian iya, presenter iya, dan udah mulai mendirect film juga gitu. Dan pasti akan banyak pembelajaran-pembelajaran dari kisah hidupnya, di mana titik baliknya kita akan menyelami Imam Darto. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, gimana nih? Mas Abu, ini saya punya ide. Apa tuh? Bagaimana kita bikin satu program khusus di bulan Ramadan Iya. yang menyorot orang-orang yang berbuat amal. Jadi titik amal. Oke. Itu kayaknya bagus. Bukan titik balik ya? Gatel banget pengen ngeluarin dari tadi. Titik amal tuh bagus. Apalagi dengan suaminya juga bagus itu ya. Oke, lanjut. Oke. Serius ya. Untung belum bulan Ramadan ya, jadi masih bebas ya. Iya betul. Oke Mas, lagi ya biasa ya, kesibukan pasti padat gitu. Alhamdulillah. Apa nih sekarang yang reason lagi dilakukan atau lagi sibuk apa? Saya itu salah satu program kebanggaan saya. Itu ngonten di Situday. Oke. Itu program nomor satu di Situday saat ini. Nomor satu. Rating tertinggi di Situday saat ini. Oke. Dengar mau stripping. Oh, tiap hari? Iya, tapi saya cuma dengar doang sih, nggak kejadian juga itu. Kapan? Iya, baru dengar doang. Oke. Itu lagi syuting program di Situday, ngonten itu, terus abis itu sekarang lebih mulai ke belakang layar sih. Ke belakang layar? Udah bosan di depan? Bukan udah bosan di depan, hitung-hitungan, wah duitnya gedean orang-orang yang di belakang layar. Ternyata? Oke. Karena saya waktu itu pernah ada ngerjain sebuah project, terus nggak sengaja ngeliat rate aktor di sebuah serial. Wah segini doang, padahal dia harus kerja se-episode tuh bisa 4 hari, 5 hari syuting gitu. Sedangkan kalau sutradara pasti ratingnya lebih tinggi daripada itu gitu. Even penulis pun ya saya ya nggak tahu yang lain. Ratingnya tuh bisa di atas itu. Jadi kayaknya business wise lebih menarik di belakang layar. Oke. Gitu. Nah menuju ke entertain gitu kan pasti ada ceritanya tuh. Boleh ceritain masa kecilnya gimana, terus nyampe ke titik start point ke entertain tuh gimana sih Mas? Saya waktu itu dimulai dari zigot, sebuah sel dari telur. 300.000 sperma kepilih satu. Betul sekali. Dan berarti beruntung ya? Beruntung saya. Satu berbanding 300 juta ya? Ke sel telur itu. Kemudian saya lahirlah Imam Hendarto Soekarno. Ya. Namanya Imam itu diambil dari dokter. Nama Hendarto juga dokter. Soekarno itu karena kakek saya ngefans sama Presiden Soekarno. Jadi nama saya tuh nggak ada dari mana-mana, nggak ada maknanya. Cara ngambil dari comot sana comot sini, Imam Hendarto Soekarno. Oke. Gitu. Awalnya di antara 1 berenam ya. Berenam saya tuh yang paling tidak bisa diatur lah. Karena anak paling bontot, jedanya 12 tahun. Paling disayang iya, paling bandel iya. Pokoknya unik deh nih yang namanya Imam ini di keluarga. Bandelnya itu kadang-kadang suka nggak habis pikir. Kayak waktu kecil, ETK nih ya, teman saya lagi turun di perosotan. Ngapain dia di perosotan? Saya ambil batu, dar, wah kena lagi, berdarah gitu. Itu, jadi dari kecil itu, terus suka yang bandelnya tuh nggak masuk akal. Kayak saya lagi tiduran di lantai, terus abis itu mainan korek kan, ces. Nah, namanya tiduran di lantai, kan ada kaki kakak saya. Cek, saya gitu. Wow, itu pernah. Jadi dari kecil emang nakalnya tuh segitu gitu. Oke. Nakalnya segitu, saya juga sama ibu saya lumayan terkenal di antara tante-tante
kalau imam udah datang ikut karisan, itu udah nyebelin deh. Karena kalau udah pengen minta, karena bosen, namanya anak kecil bosen, wah minta pengen pulang, nyubitin kaki ibu saya, gigit, sampai segitu, sampai segitunya, gitu. Tapi itu terus begitu sih, terus sampai SMA juga. SMP begitu, SMA juga begitu. Bisa dibilang cukup menyulitkan ibu saya lah. Waktu itu pernah saya juga diskors, gara-gara diskors 1 bulan, gara-gara sering SMA. Gara-gara sering gonta-ganti warna rambut. Oke. Pink, biru, kuning, hijau, kotak-kotak aja pernah. Sampai titiknya akhirnya diskors. Gitu. Nah tapi berangkat dari keliaran itu, ada satu gejolak di dalam diri kan selama ini tuh ingin berekspresi gitu. Ya. Jadilah di SMA mulai nge-MC di pensi sekolah. Oke, Gitu. jadi mulai dari SMA tuh udah nge-MC gitu? Nge-MC, jadi yang warnain rambut apa segala macam itu salah satunya tuh mau nge-MC pensi. Nge-MC waktu itu juga dadakan siapa yang nge-MC? Udah lu aja deh, karena juga di waktu SMA yang paling petakilan salah satunya saya. Ada satu lagi teman namanya Yuma gitu, akhirnya dipasangnya jadi MC. Terus itu titik pertama mulai di dunia entertainment. Ya udah, nge-MC ternyata kok kelihatannya oke. Entah kenapa, sekolah karena itu pensi kan banyak anak-anak sekolah lain. Bisa aja itu anak sekolah dapat kontak kita terus mau nggak nge-MC di pensi kita? Udah mulai dapat job. Udah mulai dapat job terus ngider, jadi akhirnya nge-MC walaupun bayarnya kayak cuma 75.000 gitu. Cuma ya seru aja gitu. Dan waktu itu era-eranya adalah era acara-acara sekolah yang selain pensi festival yang massive beribu orang, ada yang cuma acara-acara sekolah kecil yang di kafe-kafe gitu loh. Iya. Lamborghini Cafe itu zamannya Riff baru pertama kali muncul, Riff. Terus Banana Cafe, siapa itu saya lupa, Brown Sugar, era-era itulah di Taman Ria Senayan. D5 gitu-gitu D5 itu pas band-band itu lagi berjaya, saya termasuk salah satu yang nge-MC di sini, nge-MC di situ, nge-MC di sini, ikut nge-MC gitu. Terus masuk ke radio. Masuk ke radio jadi penyiar sejak 2002, terus 2005. Di waktu di radio itu semua dicobain. Karena saya nggak bisa main musik, nge-DJ. Kan cuma pencet-pencet doang, nge-DJ. Terus waktu itu ada sandiwara radio, gimana cara berpartisipasi ya. Jadi peran oke pasti, tapi pengen lebih dalam gitu. Akhirnya mau nulis gak? Ya udah ikut nulis. Itu juga titik pertama tuh 2005 mulai nulis sandiwara radio, skrip sandiwara radio. Terus kemudian diajak nulis FTV, diajak nulis sinetron. Jadi dari 2005 udah nulis sebenarnya. Oke. Gitu. Dan itu kan pasti berjalan menemukan gitu ya. Kalau sekarang kita bicara passion, Mas. Apa sih penemuan passion itu awalnya dari mana, bahwa ini gue banget gitu, ini jalan gue banget gitu? Sebenarnya sih apa ya kalau dibilang passion tuh susah dijelaskan, tapi yang jelas kalau mungkin melihat balik ke titik itu terus geleng-geleng kepala, gila gue sampai segitunya. Mungkin baru nyadar kalau itu ternyata passion gitu. Salah satunya nulis. Waktu itu nggak punya laptop. Waktu itu nulisnya pun bersama mentor saya namanya Angga Arlingga Panega, dia penyiar juga di Prambors. Kita dapat gig nulis buat sinetron. Karena saking nggak punya laptop, saya tuh gotong-gotong CPU segede kotak gitu sama monitor yang masih tabung gitu ke kos-kosannya dia. Malam-malam kira-kira saya nginep di situ, kita ngetik bareng. Ini gimana dialognya gini, itu benar-benar nggak ada basic education script writing. Kalau ada kira-kira pertanyaan, ini gimana cara nulisnya? Buka buku. Oh gini ternyata, ya coba kita tulis gini. Oh gitu ternyata. Jadi mungkin itu yang disebut dengan passion. Ketika saya pun juga waktu itu pengen nyobain nge-DJ, nggak punya alat DJ tuh, DJ set tuh nggak punya sama sekali. Jadi nge-DJ di mana? Di software pakai mouse. Jadi bahkan untuk beat matchingnya itu, untuk pitch in pitch outnya juga pakai mouse gitu. Jadi ketika melihat ke titik itu, saking pengennya tapi nggak punya sarananya, nggak punya tools untuk
melakukannya, tapi I did it anyway gitu. And it worked out for me. I think itu sih yang disebut dengan passion sih. Oke, nah si saking pengen itu kan pasti dorongan tuh. Dan dorongan yang diikutin sampai akhirnya berhasil gitu. Yes, dan akhirnya ada hasilnya, bener, ada membuahkan hasil. Membuahkan hasil yaitu dia tadi, alhamdulillah waktu itu salah satu tulisan kita berdua itu menang penulis terpuji Festival Film Bandung. Oke. Untuk serial Rumah Kardus di SCTV gitu. Terus si nge-DJ yang saya nggak punya alat, terus waktu itu kalau mau beli lagu aja nggak punya duit kan, jadi harus ngedownload pakai torrent. Iya. Nah, torrent itu. BitTorrent ya. Itu pun juga dapat gig DJ, dapat duit juga sampai dapat residensi. Jadi residen DJ di sebuah bar di Pacific Place lah gitu. Itu sampai titik itu tuh nggak pernah punya alat sama sekali, nggak bisa beli DJ set tuh nggak bisa. Oke. Nah sekarang kayak jadi DJ, jadi penulis, itu emang ada planning memimpikan dari sebelumnya atau emang pas datang suka hajar, datang suka jadi gitu, atau emang udah terencana gitu? Waktu itu salah satu, saya nggak tahu ya, saya lupa itu dikasih wejangan atau gimana, tapi yang jelas mindsetnya waktu itu ketika masuk ke radio, ini kesempatan untuk sekolah, belajar. Karena ketemu dengan banyak orang kan, jadi penyiar, jadi penyiar paling berapa sih gajinya? Waktu itu juga ditentang sama kakak saya, lo mau jadi penyiar emang bisa beli mobil, bisa beli rumah, gajimu berapa sih? Karena kakakku waktu itu yang menentang, dia orang analis banget kan, orang matematika, hitung-hitungan di otak dia tuh nggak masuk di akal. Cuma kalau gue hitung-hitungan gue lebih, ya I'm doing it for fun gitu. At the end of the day, pasti duitnya akan datang sendiri, dan itu benar. Gitu. Ketemu banyak orang, kenalan, akhirnya kenalan juga dengan DJ juga, kenalan dengan industri itu, kenalan dengan orang-orangnya. Terus lo kalau mau beli lagu di sini, lo kalau mau nyari lagu di sini, apa segala macam. Nah, termasuk juga dapat kesempatan untuk nulis lewat mentor gue itu, dia dapat gig dari sebuah stasiun televisi, gue diajak. Dari situ pun kenalan dengan PH lagi, masuk ke situ gignya gitu loh. Jadi pada waktu itu nggak pernah di-plan, cuma yang jelas karena masih muda, apapun yang bisa gue kerjain sini. As long as itu siaran masih bersentuhan gitu, nggak tiba-tiba gue teknik sipil bikin kontraktor gedung, kan nggak mungkin arsitek gitu ya. Arsitek tiba-tiba arsitek, enggak. As long as masih di satu koridor yang sama, entertainment business, ya udah jalanin. Ini ada hal yang menarik tadi waktu kakaknya analis kan. Kadang ada di dalam satu kehidupan tuh ada yang matematis banget gitu ya. Hitung-hitungannya tuh pasti gini gitu. Tapi tadi menarik bahwa ya doing fun gitu ya, dalam tanda petik, bahwa nggak terlalu matematis banget tapi ada belief gitu. Dan ternyata achieve gitu. Gimana tuh pandangan Mas Imam terhadap kehidupan yang matematis banget tapi juga ada belief di situ gitu? Gimana tuh? Ya, karena waktu itu kan masih muda ya. Masih muda, jadi beliefnya tuh lebih tinggi dari matematisnya gitu. Berarti sekarang udah turun? Lumayan. balance. Kayak belief tapi ngitung. Bentar nih, gue kalau misalnya tiba-tiba begini, ntar gimana nih? Karena ada tanggungan kan, ada anak, ada segala macam. Itu tuh, saya rasa waktu itu akhirnya saya menyadari kenapa kakak saya berpikiran waktu itu, karena dia udah punya keluarga, udah jadi lebih rasional lah. Waktu itu kan saya, ya biarin aja masih single, gaji 350.000. Waktu itu orang gaji pada satu titik gaji 2,5 juta. Saya nyicil mobil 1,5 juta. Kan secara logika nggak masuk kan, tapi ya kecicil dan kelunas juga itu mobil gitu. Nah kalau sekarang mungkin agak mikir tuh, kalau gaji 25 juta, nyicil mobil 15 juta, pasti mikir sekarang, karena harus ada anak, ada istri, apa segala macam kan, gitu. So I think nanti tergantung yang nonton kan pasti mempunyai balance sendiri antara belief dengan hitung-hitungannya, gitu kan. Tapi percayalah bahwa at the end of the day kadang-kadang hitung-hitungan yang sudah kamu persiapkan tuh nggak masuk akal. Gila, bisa ternyata. Gitu. Ketika itu bisa, belief-nya itu semakin yakin lagi untuk, lah waktu itu aja bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Gue yakin pasti bisa. Waktu itu aja gue berada di posisi yang sama, nggak masuk ya, ini cicilan misalnya, cicilan rumah kok nggak masuk akal sih? Segini, dapat duit dari mana ya? Tapi dijalanin, lunas juga. Nah ketika kemudian, pengen pindah ke rumah yang lebih besar, ngeliat, waduh cicilannya lumayan juga, tapi waktu itu bisa, yakin deh bisa deh, gitu. So matematisnya ada, tapi beliefnya juga yakin lah. Pada akhirnya hitung-hitungan duniawi kita bakalan kalah sama hitung-hitungan
Allah pasti. Oke. Dan itu jadi kekuatan gitu ya. Keyakinan, belief. Oke. Nah, dalam perjalanan kan pasti ada lowest point, gitu ya. Kalau boleh di-share lowest point yang paling dirasain, terus how to deal-nya, terus gimana forward-nya gitu dengan si lowest point ini gimana tuh? Lowest point itu sebenarnya waktu itu sih ada di satu titik sebelum menikah sih. Karena waktu itu lagi masih muda, ada duit, ada mobil, penyiar. Penyiar waktu itu di era saya tuh masih radio star. Kalau sekarang kan penyiar ya udah penyiar gitu. Tapi waktu itu bener-bener radio star yang cewek-cewek datang ke radio, kenalan, apa segala macem. Dan waktu itu juga karena DJ, bersentuhan dengan dunia malam, pergi malam, punya pacar lebih dari satu. Berpetualang. Oh, berpetualang. Oke. Berpetualang terus tapi capek sendiri. Gila gue gini-gini mulu. Dan itu setelah ada satu titik, ya itu dia titik balik, kilas balik. Gila gue udah berapa tahun kayak begini mulu ya. Kayak mau sampai kapan nih gue kayak gini gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk, itu salah satu titik balik tuh. Saya memutuskan untuk udah sekarang nih semua kehidupan petualangan itu udah ditinggalkan dengan pacar yang baru ini. Yang kemudian berapa lama tuh berpetualang? Wah lumayan lama sih, pokoknya bertahun-tahun, ada 5-7 tahun lah at least gitu. Dengan pacar yang insya Allah jadi calon istri dan alhamdulillah jadi istri saya sekarang ini. Harus berubah nih, gaya pacarannya pun harus berubah gitu. Makanya saya waktu itu ngomong sama istri saya yang sekarang waktu jadi pacar, pokoknya kita gini, jadi gaya pacaran saya waktu sebelum sama kamu kan seruntulan nih. Nah, itu nggak ada yang bener jadinya. Nah, saya mau bener nih sama kamu nih. Jadi kita gaya pacarannya yang sehat-sehat aja, oke? Gitu. Kita nggak usah ngapa-ngapain sebelum nikah gitu. Dan ya udah, kita kan kebetulan dia pun jejak rekamnya sebelum-sebelumnya tuh hampir sama lah berpetualangan sama saya gitu. Jadi kayak sama-sama petualang tobat. ketemu petualang gitu petualang semua sama-sama tobat gitu. Jadi kita tobat bareng-bareng yuk. Ya oke, kita janji, kita make a pact ya. Nggak boleh begini. Oke, sip gitu. Dan itu benar-benar ditepati sampai akhirnya menikah. Tadi momen balik apa sih? Ya kan pasti ada tuh ya. Tadi capek kan bilang gini-gini aja gitu. Tapi pasti ada yang ngedorong kan. Kesadaran itu muncul tuh apa sih triggernya? Triggernya justru kadang-kadang kalau menurut gue pribadi bahkan namanya titik balik. Kan titik ya bukan garis. Titik ya titik. Ya kan? Mungkin bisa jadi satu titik balik tiba-tiba gitu. Kayak ada beberapa orang, wah gila gue susah banget mau berhenti ngerokok. Karena mungkin fasenya dipanjangin. Kalau mau ya langsung dek balik gitu. Itu gue inget banget salah satu titik balik yang bikin gue itu lagi di ruang siaran. Lagi di ruang siaran, itu gue udah pacaran ya. Udah pacaran, kita waktu itu udah berjanji. Udah tobat itu? Udah mengarah gitu, menuju baik gitu. Maksudnya udah make a pact, tapi belum mau seserius itu gitu. Terus tiba-tiba, ini gue gini-gini aja, maksudnya duit ada tapi gini-gini aja, kerjaan ada tapi gini-gini aja, ya pacar ada tapi gini-gini aja. Gimana ya? Nikah. Terus tiba-tiba gue nelfon nyokapnya, tante, kira-kira aku mau serius sama anak tante nih, aku boleh main ke rumah, nggak ngomong sama tante dan keluarga? Oh boleh, malah disambut. Oh boleh, ini ya udah kapan? Nanti tante set upin gini-gini hari ini ya. Jadi yang tahu tuh cuma gue sama ibunya. Belum ngasih tahu. Anaknya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, nyokap gue nggak tahu. Oke. Suatu hari Minggu gue bawa nyokap gue ke rumah dia. Ya udah gue ngomong lah, blar gitu. Pokoknya saya mau menikah dengan anak tante kan serius banget gini. Wah bapaknya nangis. Nyokap gue juga, hah? Kamu kok nggak bilang kamu mau ngelamar? Kenapa ngajak-ngajak gue? Lo kagak ada intro gitu kan? Ya udah. Akhirnya bapaknya nangis. Mungkin bapaknya nangis, wah ini calon suami anak saya. Gitu. Terharu kali ya. Bapaknya stroke pingsan. Astagfirullahaladzim. Tapi waktu itu lagi-lagi bicara titik balik, karena nggak pernah direncanain span waktunya. Waktu itu niat gue beneran cuma titik dalam arti titik
balik. Tante, saya mau putar balik ke kehidupan lebih baik, saya mau nikah. Tapi nggak tahu nih. Tiba-tiba bokapnya bilang, ya udah 6 bulan lagi ya. Hah, 6 bulan lagi? Karena gue pikir, ya setahun lagi lah, 1,5 tahun lagi lah. Oh, tahun pikirnya depan masih lah. agak lama. Iya, pokoknya intinya saya cuma mau serius sama anak bapak dan ibu. Dah gitu doang. Ternyata bapaknya bilang, ya udah tahun ini. Tahun ini? Baru gue yang deg-degan, tahun ini. Akhirnya dalam waktu berapa tuh, cuma 6 bulan apa langsung nikah. Gitu. Lagi-lagi itu sesuatu yang nggak gue plan sama sekali loh. Oke. Gue nggak ada plan sama sekali ke situ. Kalau diukur ya titik baliknya gue inget banget di ruang siaran itu yang gue telepon nyokapnya itu. Itu menarik tuh kalimat nggak ada plan. Jadi memang unplanned itu lebih banyak gitu dalam kehidupan sampai sekarang. Iya betul. Oke. Dan itu lebih menyenangkan sih kadang-kadang. Jadi akhirnya dari kejadian-kejadian itu jadi kita lebih terlatih untuk ini emang salah satu rencana dari sebuah rencana panjang. Kayak contohnya waktu itu kalau gue lawan itu keinginan bokapnya untuk menikah lebih cepat, misalnya nggak bisa om, plan saya Pengen nggak setahun situ. gitu misalnya. Nggak bisa, saya udah punya plan setahun saya nikah, ini ntar 2 tahun nikah. Akhirnya gue ngikut aja kan. Ternyata rencana Allah baru ketahuan 6 bulan setelahnya. Abis gue menikah 6 bulan setelahnya bapaknya meninggal. Oke. Jadi gue baru tahu, itu kenapa harus buru-buru gitu. Dan meninggalnya bukan meninggal sakit ya, tiba-tiba. Oke. Gitu. Jadi hal-hal gitu yang membuat gue jadi, kadang-kadang ya you just have to play along. Ini ada rencana grand plan yang lo nggak tahu dan nggak bisa lo lawan gitu. Iya. Mungkin kalau pakai bahasa kali less thinking more flowing kali. Betul sekali, less thinking more flowing. Oke, dan ya itu terjadi sampai hari ini. Iya. Nah itu kan dari yang hingar-bingar tuh, terus tiba-tiba nikah gitu, tanpa planning. Gimana tuh shiftingnya? Shiftingnya juga kaget juga, lagi-lagi titik balik. Waktu itu pokoknya banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana lah. Kita rencana mau ngomong dulu nikahnya nanti, tiba-tiba suruh nikah. Terus kita rencana mau pacaran dulu lah 1 tahun, 1,5 tahun, 1 bulan udah hamil. Waktu itu kan gue nikah muda umur 25. 1 bulan dia udah hamil. Sampai jadi omongan di keluarga. Waktu itu berarti nikahnya gara-gara hamil duluan. Bukan! Emang saya ingin. Bukan gara-gara hamil duluan. Karena waktu itu kaget semuanya di keluarga. Ya kan ibu saya nggak tahu. Terus abis itu dia tiba-tiba ngomong ke keluarga, Ima mau nikah. Saya anak yang paling kecil kan. Kecil, ya. Kakak-kakak belum ada yang nikah. Ada 2 kakak yang belum nikah. Makanya kaget semua kan. Gitu. Nah, abis itu nikah, 1 bulan kemudian hamil, kabarnya ke keluarga hamil, baru sosok, berarti waktu itu hamil di luar nikah. Bukan. Sumpah demi Allah sah, kita nggak ngapa-ngapain. Itu ya kaget juga, tiba-tiba maunya pacaran dulu, tiba-tiba langsung dapat anak. Dan itu di usia yang cukup muda, saya 25, istri saya 24. Oke. So, ya balik lagi ya, kalau ini sekarang mungkin pertanyaannya about planning gitu. So, what next, Mas? What's next? Ya. What's next sih saat ini lagi shifting ke bisnis. Bisnis, oke. Bisnis kalau selama ini kan lebih ke talentnya kan. Talent side itu masih dijalanin. Di program Si Today Ngonten itu keren banget program saya di Si Today tiap weekend guys. Itu untuk memuaskan hasrat di depan kamera. Oke. Cuma fokusnya sekarang lebih ke bisnis ketika di dunia let's say cerita atau film, produknya berupa film atau series, itu saya lebih ngambil peran ke arah bisnis eksekutif produsernya. Selain emang juga ngedirect juga, nulis juga, tapi ngambil sisi eksekutif produsernya. Jadi gimana si cerita ini kita jual ke klien brand misalnya. Oke, gue punya cerita nih buat brand lo. Kita bikin web series 6 episode sekian gitu. Jadi ada bisnis side juga gitu. Terus kemudian ada kerjasama dengan beberapa calon kerjasama dengan sebuah nama besar lah nantinya. Yang juga mudah-mudahan bisa lebih mengukuhkan ke arah sana. Business side of perfilman. Oke, jadi lebih fokus ke tadi ya belakang layar gitu. Karena udah agak bosen apa di depan layar apa gimana? Bukan agak bosen, kalau di depan layar ketakar honornya. Segitu-gitu lagi ya? Iya, ketakar honornya. Iya kan jumlah jam sama dengan jumlah honor. Oke. Iya, kalau di belakang layar itu justru yang silent itu yang diam.
duitnya ceger gitu, duitnya ceger gitu. Oke. Nah, ngomongin ketakar gitu ya. Kalau ketakar berarti ngitungin jumlah jam, berarti ngitungin jumlah rupiah gitu. So, pandangan Mas Dato antara jumlah rupiah dan kebahagiaan gimana sih? Wah, itu bukan berbanding terbalik sih ya. Yang jelas bukan tolak ukur aja. Oke. Soalnya kan ada yang bilang bahwa uang tidak bisa membuat bahagia. Ya, betul. Kalau sedikit. Ya. Tapi nggak juga sih. Oh, nggak juga. Nggak Gimana juga. tuh? Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih. Dulu saya ini baru banget kejadian. Jadi sedikit bercerita. Ini kita lagi berusaha untuk, jadi plannya berubah. Tadi kita merenovasi rumah yang sekarang, berubah, mau beli rumah baru. Berubah lagi sekarang jadi beli tanah dan mau ngebangun rumah gitu. Nah kemudian namanya juga plannya berubah-berubah, keinginannya kan juga semakin tinggi. Keinginan semakin tinggi, kebutuhan semakin tinggi gitu. Uang yang udah disiapkan, yang tadi buat renovasi, kemudian mau dijadikan tabungan untuk keinginan kita yang semakin tinggi ini gitu. Nah terus di satu titik, itu saya stres karena milih beberapa pilihan rumah. Itu kita sampai pusing banget loh, mau kesini. Itu saking pusingnya, saking stresnya, itu kuping sampai budek sebelah. Sampai gitu. Itu wah ini kenapa kuping gini ya? Sampai Google bisa disebabkan dari asam lambung naik ke kuping gitu. Terus gue di rumah di sofa tuh begini terus bentar. Ini gue rumah ada, malah gue mau beli rumah lagi. Rumah simpenan pun gue ada. Mobil mau dipakai gonta-ganti tiap hari ada. Motor mau dipakai gonta-ganti tiap hari ada. Duit di tabungan juga ada. Kenapa gue stresnya kayak begini ya? Jadi gue berpikir, wah gila nih. Berarti uang emang tidak sama dengan kebahagiaan, maksudnya tidak sama dengan kelegaan, happiness of life. Pada akhirnya ketika gue menyadari itu, gue mulai, karena waktu itu gue pengen banget, tapi kok kayaknya out of reach ya. Out of reach tuh kayaknya bisa, tapi gue harus begini. Yang aset yang ini harus gue cairin dulu, nih kayaknya stepnya panjang gitu. Itu yang bikin gue stres kan. Akhirnya, ya udahlah, bismillah aja lah. Nah itu akhirnya sekarang lebih santai gitu. Nah, based on itu yang gue baru ngerasain bahwa ternyata banyak uang atau punya uang di bank pun tidak sama dengan bahagia happiness. Gitu. Oke. Karena gaji lo let's say 8 juta sebulan. Punya mobil LCGC, AC-nya rusak, pusing. Sama pusingnya dengan orang yang gajinya 500 juta per bulan, Ferrari-nya AC-nya rusak. Karena AC rusak Ferrari itu harganya 80 juta untuk beli. Sama gitu. Jadi dimanapun juga pasti ada kepusingan itu gitu. So it doesn't mean semakin kaya uang lo, semakin rendah kekhawatiran ataupun kepusingan lo, bisa jadi semakin tinggi. Oke, dan itu menarik. Terus tadi kalau baca di Wikipedia di depan nama imamnya udah ada hak gitu. Alhamdulillah, berat sekali itu. Ahui. Iya kan? Ada haknya gitu. Penyematan hak itu kan menarik gitu. Gitu ya konteksnya. Apa sih pandangan Mas Imam tentang gelar haji ini, berhaji ini, terus itu kan pasti ada relationship sama inner gitu ya, sama Allah gitu intinya. Gimana tuh pandangan Mas Imam? Berat sekali ya Allah, aku masih baik dosanya. Tapi sebenarnya kan tidak yang cuma di Indonesia doang yang dikasih nama gelar haji. Betul. Haji itu kan sebuah kata action, kata kerja kan, pergi haji gitu loh. Ya. Kayak kamu puasa kan bukan kamu, hey puasa imam, kan nggak gitu kan, bukan haji imam gitu kan. Kamu sedekah bukan, hey sedekah imam. Ya kebetulan aja haji kemudian pulang dijadiin namanya haji imam gitu. Ya makanya itu sebenarnya agak-agak berat juga sih, karena kadang-kadang, ini kalau yang saya alami sendiri ya, kadang-kadang orang-orang, Ji, aduh jangan panggil gue Ji, ntar gue berat banget bebannya gitu, Ji. Assalamualaikum Ji, ya waalaikumsalam, jangan jaji gue berat. Beratnya justru tanggung jawabnya dengan Allah kan, karena idealnya kalau sudah pergi haji itu kan lebih baik gitu. Tapi ya itu battle yang konstan sih, maksudnya ya ada baiknya, ada turunnya lagi, ada naiknya, ada gitulah. Ya. Aduh berat itu berat. Tapi kan itu juga berkaitan sama relationship sama Allah gitu ya. Betul. Dan tadi kalau bilang bahwa wah rumah ada apa tapi pusing gitu. Tapi kan ujung-ujung dari semuanya kan
pasti ke situ juga gitu. Nah, gimana tuh pengalaman Mas Imam tentang make a good relationship sama Allah gitu? Kalau dibandingin waktu pulang naik haji, dibandingin sama sekarang, itu jelas menurun jauh sih. Oke. Itu jelas secara relationship itu saya rasain sendiri, makanya kerinduan itu tuh ada. Orang beda deh dari sholatnya aja tuh beda. Dan emang ketika ngobrol juga sama teman-teman yang juga udah haji gitu, mereka juga bilang ya beda lah, Ji. Lo haji sebulan men, sebulan nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin anak, nggak mikirin apa, bener-bener ibadah, fokus ibadah, jihad ya di jalan Allah gitu. Yang nggak mungkin nggak naik, iman lo udah nggak mungkin nggak naik. Pulang dari sana tuh pun juga ngerasain yang baca Al-Fatihah aja nangis gitu, baca Al-Fatihah karena bener-bener dari kalimat per kalimatnya dipahami, jadi begitu tahu artinya nangis gitu, setiap sholat itu nangis. Ini bahkan ya waktu itu kan saya kan pas lagi haji kan saya punya sebuah program di televisi swasta yang suka ngomongin video nggak penting itulah pokoknya. Itu kan bintang tamunya cewek-cewek terus itu, ya kan. Itu pulang haji aja sampai kalau salaman aja nggak berani sentuhan. Itu seminggu lah kayak gitu. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Nggak apa-apa. Lumayan lah gitu. Tapi ya itu, kalau kadang-kadang sekarang sholat berasa pengen buru-buru mulu lagi. Tapi ya pengen dapetin kayak begitunya lagi gitu, yang dari huruf per hurufnya, kata per kata dibaca terus nangis gitu. Harus umroh lagi nih kayaknya gitu. Jadi emang harus di-recharge lagi sih. Recharge ya. Dan momen paling wah gitu waktu haji apa Mas? Wah banget, tidak terlupakan dan itu sparkling moment gitu. Itu pas kren jatuh waktu itu. Oh oke. Itu pas hari kren jatuh tuh saya lagi tawaf. Jadi waktu itu saya lagi tawaf bersama temen, ya bapak temen inilah, temen satu grup lah ya. Pak tawaf Pak, ayo tawaf. Begitu tawaf tiba-tiba hujan. Oh bukan hujan dulu, badai pasir. Jadi saya ngelihat ada pasir ngegulung di atas Ka'bah. Itu bener-bener begini. Wah serem dong. Ya kan, ya teman saya yang ini, bapak ini tawafnya makin kedekat ke dalam, mendekat Ka'bah. Saya bilang, Pak, balik ke hotel aja Pak, balik ke. Enggak, saya mau. Wah dia kayaknya udah siap mati deh. Beneran udah siap meninggal tuh dia tuh. Udah kalau bisa saya mati di sini gitu. Dia udah masuk ke sana. Terus saya takut dong, buru itu udah langit udah mulai gelap, terus ada badai pasir di atas Ka'bah. Saya keluar mau ke arah hotel. Begitu keluar kan jadi ada bagian Ka'bah yang kebuka, terus ada circle yang ketutup, baru pelataran lagi kan. Nah, dari yang pokoknya masuk yang bagian tertutup itu paling jalan berapa menit sih? Begitu keluar pelataran itu udah hujan badai. Udah hujan badai. Sampai besi-besi seng itu tuh yang bertebangan debris gitu, brang. Terus itu udah banjir masuk ke Masjidil Haram, banjir. Terus habis itu begitu mau keluar, bapak udah digotong masuk dalam, udah berdarah-darah, mungkin kena apalah, macam-macam ya, ada gotong berdarah. Wah kacau banget nih. Terus istri saya lagi di hotel. Sementara untuk menembus ke arah hotel itu harus ngelewatin badai angin / pasir yang luar biasa itu kan. Tapi udah bismillah nekat aja. Set lari kehempas, balik lagi ke ini. Beneran kehempas. Kayak apa ya? Kayak bantal aja, bantal kehempas angin. Wow, jatuh, balik lagi ke pintu yang sama. Terus saya wah nggak bisa nih, balik lagi nih, lari lagi. Itu berarti kencang banget ya? Sekencangnya itu kacamata bleng hilang kemana, nggak tahu hilang kemana. Ada handphone di sini, tapi untungnya handphone murah waktu itu ya. Karena waktu itu nggak mau sosial median, saya janji sama istri saya, udah kita beli handphone yang murah aja, handphone yang cuma bisa nelpon. Terus kita kontak-kontakan begitu. Itu ada di kantong, nggak tahu kemana. Jadi sampai 2 kali kehempas itu udah lari lumayan, adalah 50-100 meter. Kehempas angin, keseret balik lagi. Lari lagi, kehempas angin, balik lagi. Saya pikir, waduh,
ini udah dikasih peringatan 2 kali nih. Kalau 3 kali bader banget loh kata Allah. Ya udah deh, saya stay di sini gitu. Handphone hilang, kacamata hilang, itu kuyup sekuyup-kuyupnya. Bapak yang tadi itu hilang. Begitu udah reda, udah agak gelap reda, saya baru mendengar cerita ada kren jatuh kan, budar gitu. Ya udah balik lagi ke hotel, bapak itu hilang juga, masih belum ketahuan di mana. Sampai malam, ternyata bapak itu ada di Hijir Ismail gitu. Dia udah bener-bener siap mati. Ya Allah, ambil aku ya Allah gitu, dengan pancuran itu kan. Gitu. Nah terus abis itu begitu saya udah nyampe di kamar hotel, pengen siap-siap apa segala macem, buka baju, terus tas kuyup banget itu, keluarin Al-Quran, kering Al-Quran. Kering sekering-keringnya itu Al-Quran, semuanya kuyup, itu Al-Quran kering. Itu makanya Masya Allah, itu salah satu keajaiban mujizatan yang saya rasakan hari itu. Gitu. Oke. Kering. Menarik. Karena emang saya taruh di dalam plastik. Dimasukin ya? Bukan. Dikasih cover ya? Bukan. Itu kuyup semua atasnya, tas kain. Oke. Kering karena emang saya tinggal di kamar hotel. Itu salah satu. Kita kembali ke laptop. tadi, Kembali ke laptop. Balik ke tadi si titik balik yang menikah gitu ya. Ya. So, apa arti family? Apa arti keluarga buat Mas Imam? Keluarga nih. Ya. Keluarga itu adalah rumah. Rumah. Bukan rumah as a gedung, rumah sebagai tempat kamu pulang gitu. Ya. Dan emang harus diurusin rumahnya. Kalau nggak diurusin ya rumahnya reot, rumahnya roboh gitu. Emang harus diurusin. Dan itu butuh effort yang tidak, untuk ngurus rumah kan butuh effort yang tidak sedikit gitu kan. Harus mengorbankan waktu, uang, tenaga, pikiran, kasih sayang gitu. Jadi keluarga emang rumah sih. Oke. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih. Banyak Mas insight, terutama Quran tadi ya, menarik dimasukin. Lain kali kalau itu masukin plastik. Plastik. Plastik kering. Penting. Plastik kering. Wah, alhamdulillah mujizat dari Allah. Oh, ternyata kebungkus. Plastik. Oke, thank you. Ya. Sedikit untuk ending statement Ya. dari pembicaraan kita, pesan apa sih yang mau disampaikan ke pemirsa? Pesan yang mau saya sampaikan ke pemirsa titik balik. Ganteng itu relatif, tapi charming itu absolut. Itu saya. Ganteng itu relatif, ya kan? Kaya relatif. Tapi charming itu kan sebuah aura dari dalam. Aura itu bisa terpancarkan ketika kamu punya hubungan yang baik dengan hablum minanas dan hablum minallah. Oke. Nah, jadi charming itu juga keluar ketika hubungan kamu dengan sesama dan hubungan dengan Allah baik, auranya keluar. Jadi tidak perlu ganteng-ganteng, tidak perlu kaya-kaya, yang penting charming. Gimana? Nggak ada gunanya kan pesan saya? Pesan macam apa itu? Thank you Mas Imam. Charmingnya yang penting. Iya, betul. Dan satu pelajaran menarik dari kisahnya Mas Imam adalah less thinking more flowing, bahwa matematik kita sebagai manusia duniawi sama matematiknya Allah gitu, itu beda ya Mas ya? Beda-beda. So do your passion gitu, jadi less thinking more flowing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.